Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai design thinking sebagai pendekatan dalam pemecahan masalah. Nah, design thinking merupakan metode yang banyak digunakan untuk menghadapi permasalahan modern yang tidak lagi sederhana. Dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan latar belakang munculnya design thinking, konsep dasar, karakteristik, tahapan prosesnya, serta contoh penerapannya melalui studi kasus. Nah, diharapkan setelah presentasi ini kita dapat memahami mengapa design thinking menjadi pendekatan yang relevan di kehidupan sehari-hari kita. Oke, kita lanjut ke latar belakang, di mana perkembangan dunia yang semakin cepat, baik dari sisi teknologi, sosial maupun ekonomi, telah menciptakan berbagai masalah baru yang bersifat kompleks dan tidak linear. Artinya, salah satu masalah sering berkaitan dengan banyak faktor lain yang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana. Pendekatan problem solving konvensional yang hanya berfokus pada solusi teknis seringkali gagal karena tidak mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan pengguna. Oleh sebab itu, solusi yang efektif harus berangkat dari pemahaman mendalam terhadap pengguna. Design thinking hadir sebagai pendekatan yang menempatkan manusia sebagai pusat solusi dan mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Perubahan dunia menciptakan masalah kompleks dan tidak linear. Jadi masalah saat ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga jika satu aspek diabaikan, solusi menjadi tidak optimal. Kompleksitas ini yang menuntut pendekatan yang lebih fleksibel dan menyeluruh. Nah, kemudian yang kedua, pendekatan problem solving konvensional sering tidak efektif. Ya, ini karena metode konvensional biasanya hanya berfokus pada efisiensi teknis atau sudut pandang organisasi tanpa memahami pengalaman pengguna secara langsung. Akibatnya, solusi yang dihasilkan sering tidak digunakan atau tidak berdampak pada kasus tersebut. Kemudian, solusi perlu berangkat dari pemahaman pengguna. Nah, di sini dengan memahami pengguna, solusi yang dibuat akan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Pendekatan ini membantu menghindari kesalahan asumsi dalam pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya, design thinking sebagai pendekatan human centered dan adaptif. Jadi design thinking menempatkan manusia sebagai pusat utama untuk solusi dan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi serta kebutuhan pengguna yang dinamis. Oke, kita lanjut. Mengapa design thinking? Design thinking dipilih karena mampu menggabungkan pendekatan empati dan logika secara seimbang. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada kreativitas, tetapi juga memastikan bahwa solusi yang dihasilkan dapat diterapkan secara nyata. Selain itu, design thinking mendorong proses belajar melalui praktik langsung sehingga solusi dapat terus disempurnakan, terus dievaluasi. Oke. Kita lanjut, berorientasi pada manusia. Nah, pendekatan ini memastikan bahwa solusi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pengguna, bukan hanya kepentingan organisasi. Pengguna dilibatkan sejak awal hingga akhir proses. Nah, kemudian menggabungkan empati dan rasionalitas. Nah, empati digunakan untuk memahami perasaan dan pengalaman pengguna, sementara rasionalitas digunakan untuk menyusun solusi yang realistis dan dapat diterapkan. Nah, kemudian mendorong kreativitas terstruktur. Kreativitas tetap diarahkan melalui tahapan yang jelas sehingga ide yang muncul tidak keluar dari tujuan utama penyelesaian masalah. Kemudian solusi diuji melalui tindakan nyata. Nah, melalui prinsip learning by doing, solusi diuji langsung agar kelemahan dapat diketahui lebih awal dan bisa segera kita perbaiki. Oke, kita lanjut ke konsep dasar design thinking. Jadi, apa itu design thinking? Design thinking adalah pendekatan pemecahan masalah yang berfokus pada manusia dengan menekankan pemahaman terhadap kebutuhan dan pengalaman dari si pengguna. Pendekatan ini dilakukan secara kreatif yang
dan bertahap melalui praktik langsung, sehingga solusi yang dihasilkan tidak berasal dari asumsi, tetapi benar-benar relevan dengan kondisi nyata dari si penggunanya. Oke, jadi design thinking bisa dibilang adalah suatu pendekatan masalah yang berfokus pada manusia dengan tujuan menghasilkan solusi yang benar-benar relevan dan bermakna bagi pengguna. Inti dari design thinking bukan terletak pada desain visual semata, tetapi pada cara berpikir dan proses dalam memahami masalah serta merancang solusi yang terbaik. Nah, dalam design thinking, masalah tidak langsung diselesaikan dengan solusi yang instan. Sebaliknya, proses dimulai dengan memahami pengguna secara mendalam, termasuk dari kebutuhan, pengalaman, emosi, dan hambatan yang mereka alami. Dengan pemahaman ini, solusi yang dirancang tidak berasal dari asumsi pembuat solusi, tetapi dari realitas pengguna itu sendiri. Nah, design thinking juga menekankan proses yang kreatif, bertahap, dan berbasis praktek langsung. Nah, setiap solusi diuji melalui prototipe dan umpan balik dari pengguna, sehingga proses ini bersifat iteratif dan terus berkembang. Nah, dengan demikian, design thinking membantu mengurangi resiko kegagalan dan meningkatkan peluang keberhasilan solusi. Nah, design thinking itu merupakan pendekatan pemecahan masalah yang berfokus pada manusia. Nah, design thinking memandang manusia bukan sebagai pengguna akhir, tetapi sebagai sumber utama dalam memahami masalah dan merancang solusinya. Nah, kemudian menekankan pemahaman terhadap kebutuhan dan pengalaman si pengguna. Jadi proses ini menggali apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna, termasuk kebutuhan yang seringkali tidak mereka sadari atau tidak mereka sampaikan secara langsung. Nah, ini dilakukan secara kreatif dan bertahap melalui praktek langsung. Design thinking tidak berhenti pada perencanaan, tetapi mendorong eksperimen dan pembelajaran melalui tindakan nyata. Nah, nanti kemudian solusi tidak berasal dari asumsi, tetapi dari kondisi nyata si pengguna. Semua keputusan yang didasarkan pada data lapangan, observasi, dan interaksi langsung dengan si pengguna. Kemudian proses iteratif untuk penyempurnaan solusi. Nah, solusi terus diuji dan diperbaiki berdasarkan umpan balik dari si pengguna agar semakin relevan dan efektif. Nah, kita lanjut ke karakter utama design thinking. Design thinking memiliki beberapa karakter utama yang menjadi fondasi dalam proses pemecahan masalah. Nah, karakter ini membedakan design thinking dari pendekatan problem solving yang lainnya. Dengan memahami karakter ini, kita dapat melihat mengapa design thinking mampu menghasilkan solusi yang lebih relevan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan manusia. Nah, kita ada 4 karakter. Nah, keempat karakter ini saling melengkapi dan membentuk cara berpikir yang komprehensif dalam merancang solusi. Yang pertama, berpusat pada manusia, di mana manusia menjadi titik awal dan akhir dalam proses perancangan solusi. Di mana di sini kita menggunakan pengguna menjadi titik awal dan titik akhir dalam proses perancangan solusi. Semua keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap pengalaman dan kebutuhan si pengguna. Nah, yang kedua, kolaboratif, melibatkan berbagai pihak untuk memperkaya sudut pandang. Nah, jadi design thinking itu mendorong kerjasama lintas disiplin dan melibatkan berbagai pihak dengan kolaborasi. Sudut pandang menjadi lebih beragam dan solusi yang dihasilkan menjadi lebih banyak lagi dan lebih kaya. Nah, kemudian yang ketiga, optimis, pendekatan. Dalam hal ini, setiap masalah akan selalu memiliki peluang solusi. Nah, pendekatan ini meyakini bahwa setiap masalah, sekompleks apapun, akan selalu memiliki peluang untuk diselesaikan. Nah, sikap optimis ini yang akan mendorong tim untuk terus mencari solusi yang terbaik. Yang keempat, eksperimental. Nah, setiap ide diuji melalui prototipe dan iterasi berulang.
agar bisa dievaluasi dan disempurnakan sesuai respon si pengguna. Jadi ide tidak hanya dipikirkan tetapi diuji melalui prototipe dan iterasi. Nah, proses eksperimen ini membantu menemukan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Oke, kita lanjut ke prinsip iteratif design thinking. Nah, salah satu kekuatan utama dari design thinking adalah prinsip iteratifnya. Proses ini tidak bersifat kaku atau linear, melainkan fleksibel dan berulang. Artinya, solusi tidak harus sempurna sejak awal, tetapi tetap dapat terus diperbaiki melalui proses pembelajaran berkelanjutan berdasarkan umpan balik dari si pengguna. Pertama, proses design thinking bersifat tidak linear dan berulang. Nah, dalam design thinking, tahapan tidak harus selalu dimulai dari awal dan berakhir di akhir. Sebuah tim bisa kembali ke tahap sebelumnya jika ditemukan masalah yang baru. Nah, hal ini membuat proses lebih fleksibel dan lebih realistis. Kedua, setiap tahap dapat saling kembali dan berlangsung bersamaan. Nah, misalnya ketika melakukan pengujian, tim menemukan bahwa masalah yang dirumuskan kurang tepat. Nah, sehingga perlu kembali ke tahap empathize atau define. Nah, proses ini menunjukkan bahwa tahapan saling terhubung, bukan terpisah. Nah, ketiga, umpan balik pengguna digunakan untuk memperbaiki masalah dan solusi. Nah, masukan dari pengguna menjadi sumber informasi utama dalam pengambilan keputusan. Nah, baik kritik maupun saran membantu tim memahami apakah solusi ini sudah benar-benar sesuai atau perlu disempurnakan lagi. Selanjutnya, iterasi membantu mengurangi resiko kegagalan sejak awal. Nah, dengan menguji solusi secara bertahap, kesalahan dapat ditemukan lebih cepat sebelum solusi diterapkan secara lebih luas dan membutuhkan biaya yang besar. Selanjutnya, kesalahan dipandang sebagai sumber pembelajaran, bukan sebagai suatu kerugian. Nah, jadi dalam design thinking, kegagalan kecil dianggap sebagai proses belajar yang penting untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Jadi, sebuah kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama proses itu enggak dianggap sebagai suatu yang merugikan, tetapi kita anggap sebagai suatu pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi, memperbaiki solusi ke depannya agar lebih baik lagi. Kita lanjut ke tahapan design thinking. Design thinking terdiri dari 5 tahapan utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, kelima tahapan ini membantu tim memahami masalah secara menyeluruh, menghasilkan ide kreatif, serta menguji solusi secara langsung. Tahapan ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Oke, kita lanjut ke tahap empathize. Tahap empathize merupakan pondasi utama dalam design thinking. Nah, di mana pada tahap ini fokusnya adalah memahami pengguna secara mendalam, bukan hanya dari apa yang mereka katakan, tetapi juga dari apa yang mereka alami dan rasakan. Tanpa empati yang kuat, solusi yang dihasilkan beresiko tidak sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Pertama, kita fokus memahami pengguna secara mendalam, bukan sebagai objek penelitian. Nah, jadi pengguna tidak diposisikan sebagai objek penelitian, tetapi sumber utama pemahaman masalah. Tim berusaha melihat dunia dari sudut pandang si pengguna. Jadi di sini kita benar-benar akan mencoba memahami masalah tersebut dari sudut pandang si pengguna, bukan dari sudut pandang yang lain. Kita hanya memahami masalah tersebut
melihat masalah tersebut dari sudut pandang si penggunanya. Nah, kemudian memahami pengalaman, kebutuhan, motivasi, dan hambatan si pengguna. Nah, di tahap ini kita menggali apa yang benar-benar dibutuhkan oleh si pengguna, termasuk kebutuhan yang tidak mereka sadari atau tidak mereka ungkapkan secara langsung. Kemudian dilakukan melalui observasi, wawancara, dan keterlibatan langsung. Nah, metode ini memungkinkan tim melihat perilaku pengguna secara nyata, bukan hanya berdasarkan dari pendapat atau asumsi semata. Dari di sini kita akan benar-benar mewawancara, observasi, dan melibatkan si pengguna secara langsung. Jadi kita bisa melihat perilaku si pengguna secara nyata, bukan hanya dari pendapat kita, tapi memang benar-benar dialami dan dirasakan oleh si pengguna itu sendiri. Nah, kemudian menggunakan empathy map dan memetakan pengalaman si pengguna. Nah, setelah kita tahu apa yang dirasakan oleh si pengguna secara nyata, kita bisa menggunakan empathy map untuk membantu memvisualisasikan apa yang dipikirkan, dirasakan, dikatakan, dan dilakukan oleh si pengguna. Dari di sini kita bisa memetakan, merapihkan apa yang ada di pikiran, yang dirasakan, dikatakan oleh dan dilakukan oleh si pengguna. Nah, kemudian kita menggunakan teknik 5 why untuk menemukan akar masalah. Nah, dengan terus bertanya mengapa, tim dapat menggali penyebab utama masalah, bukan hanya dari gejalanya. Nah, dengan metode ini kita akan memungkinkan kita untuk bisa menemukan masalah itu akan hanya dari gejalanya, tapi dari akar atau penyebab utama timbulnya masalah tersebut. Selanjutnya ke tahap define, di mana tahap ini bertujuan untuk menyusun rumusan masalah yang jelas dan berfokus pada hasil dari tahap empathize. Nah, rumusan ini akan menjadi dasar yang sangat penting karena akan menentukan arah solusi yang akan dikembangkan pada tahap selanjutnya. Oke. Kemudian mengubah temuan empathize menjadi masalah yang jelas. Nah, data yang terkumpul akan kita rangkum dan kita sederhanakan menjadi suatu pernyataan masalah utama yang bisa mudah dipahami. Kemudian yang kedua, menemukan pola dan kebutuhan utama dari data. Dengan menganalisis data, tim dapat mengidentifikasi pola masalah yang sering muncul dan kebutuhan utama si pengguna. Jadi kita bisa, dari hasil analisis kita bisa mengidentifikasi pola masalah yang sering muncul dan bisa mengetahui kebutuhan utama dari si pengguna. Nah, kemudian masalah yang dirumuskan harus berpusat pada manusia dan memberi ruang untuk selalu kreatif. Nah, jadi rumusan masalah yang disusun dari sudut pandang pengguna, bukan dari sudut pandang organisasi atau sistem. Nah, di sini kita dibebaskan untuk berkreatif dan untuk menemukan solusi. Kemudian hindari membuat masalah terlalu luas atau teknis agar ide baru tetap muncul. Nah, kemudian definisi masalah yang terlalu umum akan sulit diselesaikan, sementara masalah yang terlalu teknis dapat membatasi kreativitas solusi. Kemudian rumusan masalah yang tepat bisa membantu menghasilkan solusi yang relevan dan berdampak. Oke, kita lanjut ke tahap ideat. Tahap ideat merupakan proses eksplorasi ide solusi secara kreatif dan kolaboratif. Pada tahap ini, tujuan utamanya adalah menghasilkan ide sebanyak mungkin untuk membuka berbagai kemungkinan solusi sebelum dipilih yang paling sesuai. Jadi di sini kita akan berusaha mencoba mendapatkan sebanyak mungkin ide dan yang nantinya bisa kita pilih yang paling sesuai dan yang paling relevan. Nah, tahap ini
idenya tidak harus layak, soalnya yang penting kita bisa mendapatkan sebanyak mungkin solusi atau ide. Nah kemudian nanti bisa dipilih lagi idenya. Kemudian eksplorasi solusi secara kreatif dan kolaboratif setelah masalah sudah diketahui dengan jelas. Jadi seluruh anggota tim dilibatkan untuk menyumbangkan ide dari berbagai sudut pandangnya. Nanti kita akan di tahap ini kita bisa mendapatkan ide atau solusi dari berbagai sudut pandang dan semua ikut berkolaborasi. Kemudian kedua, fokus pada menghasilkan banyak ide tanpa menilai dulu kelayakannya. Nah, jadi di sini kita akan berfokus untuk mencari ide sebanyak mungkin tanpa melihat dulu kelayakannya. Penilaian ide dilakukan jadi penilaian ide dilakukan belakangan agar kreativitas tidak terhambat. Kemudian suasana yang terbuka dan tanpa penilaian dan dorong partisipasi tim. Nah, jadi di sini kita akan membuka lingkungan yang aman secara psikologis dan mendorong tim lebih berani berpendapat. Kemudian kita akan menggunakan teknik brainstorming, brainwriting, mind mapping, dan storyboard. Nah, teknik-teknik ini bisa membantu mengembangkan dan memvisualisasikan ide dengan jelas. Nah, jadi dengan teknik-teknik tersebut, ide-ide yang sudah kita dapat bisa kita kembangkan lagi dan bisa kita visualisasikan agar ide tersebut lebih jelas lagi. Tujuannya, jadi tujuan di tahap ideat ini kita akan mendapatkan ide sebanyak mungkin dan menyaring solusi sebelum prototype. Oke, kita lanjut ke tahap prototype. Nah, tahap prototype bertujuan mengubah ide menjadi bentuk nyata agar dapat diuji dan dipelajari. Nah, prototype membantu melihat apakah ide itu dirancang benar-benar dapat digunakan dan dipahami oleh si pengguna. Jadi di tahap ini kita akan mengubah ide-ide yang sudah kita dapatkan di tahap ideat menjadi bentuk nyata yang kita bisa uji, kita bisa pelajari. Nah, nantinya juga agar bisa digunakan dan dipahami oleh si penggunanya. Pertama itu mengubah ide abstrak menjadi bentuk nyata yang bisa dilihat, disentuh, atau dialami. Jadi dengan prototype, ide yang sebelumnya hanya konsep itu bisa kita lihat, bisa kita sentuh, bisa kita alami, bisa kita uji secara langsung. Kemudian bukan produk akhir tapi alat untuk berpikir dan belajar. Jadi tahap ini bukan untuk akhir tapi sebagai alat untuk belajar. Nah, prototype dibuat secara sederhana dan fleksibel untuk memudahkan perubahan atau evaluasi. Nah, pendekatan low fidelity digunakan untuk mendapatkan umpan balik awal. Nah, jadi prototype sederhana menghemat biaya dan waktu dalam pengujian awal, membantu mengurangi resiko kegagalan dan memunculkan insight baru dari interaksi si pengguna. Jadi di sini kita bisa mengurangi resiko kegagalan dan memunculkan insight baru. Nah, interaksi pengguna dengan prototipe sering menghasilkan wawasan baru yang tidak terduga. Oke, kita lanjut ke tahap tes. Nah, tahap tes dilakukan untuk mengevaluasi solusi melalui interaksi langsung dengan pengguna. Umpan balik yang diperoleh menjadi dasar penting dalam penyempurnaan dan menunjukkan sifat iteratif design thinking. Nah, pertama itu menguji solusi ke pengguna secara langsung. Nah, jadi kita akan menguji solusi secara langsung kepada si pengguna. Jadi si pengguna akan mencoba solusi dalam kondisi nyatanya. Kemudian mengevaluasi umpan balik pengguna melalui kritik, kebingungan, atau penolakan informasi yang berharga. Jadi semua
semua respon si pengguna akan digunakan untuk bahan evaluasi dan bahan perbaikan selanjutnya. Kemudian prinsip uji solusi itu seolah-olah bisa salah untuk menemukan perbaikan. Jadi prinsip uji solusi itu seolah-olah bisa salah. Nah, pendekatan ini membantu menemukan kelemahan solusi sejak awal. Nah, kemudian hasil pengujian dapat menyempurnakan prototipe, merumuskan ulang masalah, dan kembali ke empathize. Nah, jadi hasil pengujian dapat kembali ke tahap sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa design thinking adalah proses belajar yang berkelanjutan. Nah, ini menegaskan bahwa design thinking bersifat iteratif dan berfokus pada pembelajaran yang berkelanjutan. Oke, kita akan lanjut ke studi kasus jalan tol. Ya, ini pada edisi mudik lebaran. Jadi, studi kasus ini akan membahas penerapan design thinking pada jalanan layang tol pada saat periode mudik lebaran. Nah, kondisi ini akan membuat kepadatan lalu lintas yang tinggi dan menuntut solusi yang berfokus pada pengalaman pengguna jalan. Nah, di sini kita akan pengguna jalan. Studi kasus ini akan melibatkan pengguna jalan tol secara langsung. Jadi untuk kita bisa memahami pengalaman dan permasalahan nyata di lapangan secara langsung yang dialami oleh si pengguna jalan tol. Tujuannya untuk merancang solusi yang relevan. Jadi solusi yang dirancang berdasarkan kebutuhan si pengguna, bukan asumsi dari si pengelola jalan tolnya. Kemudian prosesnya akan dilakukan melalui 5 tahapan design thinking agar solusi bersifat sistematis dan teruji. Oke, yang pertama kita akan menggunakan tahap empathize dan defend. Nah, di tahap empathize dan defend dilakukan dengan melibatkan 200 pengguna jalan tol melalui wawancara langsung dan menggunakan via telepon. Nah, data ini digunakan untuk merumuskan masalah utama berdasarkan pengalaman nyata si pengguna jalan tol. Jadi kita akan menggunakan wawancara dan via telepon untuk merumuskan masalah-masalah utama yang dialami oleh si pengguna jalan tol secara langsung. Nah, kemudian di tahap empathize ini melibatkan 200 pengguna jalan tol melalui wawancara langsung dan via telepon. Nah, masalah utama yang ditemukan setelah diwawancara itu yang pertama ada rest area yang terbatas. Ini menyebabkan pengguna kesulitan beristirahat dengan nyaman. Nah, yang kedua itu pelayanan dan informasi yang kurang responsif. Jadi si pengguna di jalan tol ini agak kesulitan memperoleh informasi yang akurat. Dan yang ketiga kemacetan di ruas tol. Dan yang keempat itu antrean panjang di gerbang tol. Nah, ini akan menimbulkan stres dan keterlambatan di perjalanan bagi para si pengguna jalan tol ini. Nah, masalah tersebut dirumuskan berdasarkan pengalaman si pengguna, bukan berdasarkan asumsi dari pengelola tol itu sendiri, tapi masalah-masalah tersebut itu berdasarkan pengalaman si pengguna. Kemudian di tahap defend, masalah dikerucutkan menjadi 4 fokus utama. Yang pertama itu layanan dan fasilitas rest area yang kurang. Yang kedua kualitas pelayanan dan informasi. Yang ketiga kemacetan di ruas jalan tol. Yang keempat kemacetan di gerbang tol. Nah, kemudian masalah itu akan dirumuskan berdasarkan pengalaman si pengguna, bukan dari si pengelola. Jadi masalah-masalah itu akan dirumuskan berdasarkan pengalaman langsung dari si pengguna, bukan dari asumsi pengelolanya. Oke, kita lanjut ke tahap ideat, prototype, dan tes. Nah, di tahap ideat, solusi utama yang ditemukan adalah aplikasi layanan dan terpadu dengan informasi real time, kondisi tol, dan rest area. Jadi di aplikasi itu akan tergambar secara langsung kondisi nyata yang terjadi di rest area dan juga di jalan tol. Yang kedua itu sistem elektronik tol atau ETC. Nah, prototipenya itu
Pertama, kita akan membuat alur aplikasi layanan terpadunya. Yang kedua, mekanisme cara kerja sistem ETC-nya. Nah, itu akan diuji coba awal ya, bukan produk akhir. Kemudian di tahap tes, pengujian langsung bersama pengguna jalan tol yang berfokus pada kemudahan penggunaan. Yang kedua, kenyamanan dan efektivitas atau solusi. Nah, kemudian masukan-masukan dari pengguna akan digunakan untuk menyempurnakan solusi-solusi tersebut. Nah, jadi solusi dirancang dan diuji untuk meningkatkan pengalaman pengguna jalan tol saat mudik lebaran. Kemudian kita akan lanjut ke studi kasus yang kedua, yaitu studi kasus pada UMKM kuliner. Nah, studi kasus ini menunjukkan bahwa design thinking dapat diterapkan secara efektif pada UMKM kuliner meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Kita langsung ke tahap empathize, di mana dilakukan melalui observasi langsung, wawancara kepada pelanggan, dan pengamatan proses pelayanan. Nah, di tahap itu kita sudah temukan nih masalah utamanya. Yang pertama, waktu tunggu pelanggan lama saat jam sibuk. Jadi waktu tunggu pelanggan itu lama pada saat jam-jam sibuk. Yang kedua, informasi menu kurang jelas dan sulit dipahami. Jadi informasi menu yang diperlihatkan di situ itu kurang jelas bagi si pelanggan. Yang ketiga, pemilik UMKM mengira penurunan penjualan disebabkan oleh harga dan persaingan. Nah, di tahap defense kita bisa menyimpulkan bahwa masalah utama terletak pada pengalaman pelanggan atau customer experience, bukan pada harga atau kualitas. Nah, jadi di tahap ini kita bisa ketemukan bahwa masalah-masalah yang utama sebenarnya itu bukan dari harga atau kualitas dari produk, tapi dari pengalaman si pelanggan yang masih kurang baik. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap ideat, prototype, dan tesnya. Nah, di tahap ideat, solusi yang muncul yang sederhana dan sesuai dengan kapasitas si UMKM. Yang pertama adalah penyederhanaan dan visualisasi menu. Di sini kita rombak, kita sederhanakan visualisasi dari menu agar mudah dipahami oleh si pengguna. Yang kedua, sistem pre-order via WhatsApp. Jadi kita akan mencoba menyediakan sistem pre-order via WhatsApp. Yang ketiga, pengaturan ulang atur pelayanan. Kita akan mengatur ulang alur-alur pelayanan agar lebih efisien dan efektif. Yang keempat, peningkatan interaksi personal dengan pelanggan. Kemudian ke tahap prototipe-nya kita dilakukan dengan biaya minimal. Yang pertama, desain ulang menu cetak. Kita akan mendesain ulang menu cetaknya. Yang kedua, simulasi alur antrean baru. Kita akan membuat simulasi alur antrean baru yang lebih cepat dan lebih efektif. Yang ketiga, uji coba pemesanan via WhatsApp. Kita akan menguji order pelanggan via WhatsApp. Yang ketiga, kita tes menunjukkan hasil positif. Yang pertama, waktu tunggu pelanggan bisa berkurang. Yang ketiga, pelanggan lebih cepat memilih menu. Yang ini menunjukkan bahwa hasil evaluasi atau penyederhanaan visualisasi menu itu sudah membantu pelanggan bisa lebih cepat membaca dan memilih menu. Yang ketiga, pelayanan menjadi lebih komunikatif dan lebih personal. Nah, oke, kita sudah sampai di kesimpulan di mana design thinking itu membantu memahami masalah pengguna secara langsung dan merancang solusi yang tepat sasaran. Nah, melalui 5 tahapan design thinking, dari yang tadi empathize, define, ideate, prototype, dan test, itu solusi dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata si pengguna sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna meskipun sumber dayanya yang terbatas. Oke, demikian presentasi mengenai design thinking yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya design thinking dalam pemecahan masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.